Ikannya sudah mati. Aku akan segera membereskannya agar tidak membusuk. Setelah aku pertimbangkan, sepertinya tempat ini cocok untuk aku mendirikan shelter selama 1 malam, sembari beristirahat dan mengumpulkan banyak energi untuk persiapan perjalanan panjang esok hari. Kebetulan di sini ada pohon tumbang, jadi aku tidak perlu lagi bersusah payah mencari kayu untuk rangka shelter. Karena hari sudah mulai siang, jadi ikannya aku bersihkan dulu. Seperti inilah enaknya kalau membangun shelter di dekat sungai. Semuanya mudah dibersihkan. Ikannya aku iris-iris dulu, agar nanti garamnya bisa meresap dengan baik. Kemudian ikannya aku letakkan dulu. Sekarang aku akan mengambil kayu kecil untuk menusuk ikannya. Kayunya aku runcingkan dulu, kemudian membelah ujungnya seperti ini. Fungsinya agar nanti ikannya tidak longgar, jadi mudah dibolak-balik pas dibakar nanti. Seperti ini. Sekarang aku akan mencari kayu bakar. Di sini ada banyak kayu bakar, tapi kondisinya agak sedikit lembab. Ini bukan masalah, aku bisa membuatnya menyala. Sekarang kayunya aku potong-potong dulu. Walaupun kayunya sedikit lembab, tapi ini bisa menyala dengan cara kayunya dicincang dulu. Sekarang kayunya aku cincang seperti ini. Kalau menggunakan metode ini, kayu hidup pun bisa menyala. Semakin halus cincangannya, akan semakin bagus, seperti ini. Nah, berhasil, seperti ini. Kalau tidak menggunakan metode ini, maka akan sangat sulit menyalakan api ketika sedang berada di dalam hutan, karena kondisi kayunya lembab. Sekarang aku akan mengambil daun manis. Daun ini akan berfungsi sebagai alas makanan. Sekarang daun manisnya aku cuci dulu hingga bersih. Kemudian ikannya aku letakkan di atas daun manis. Sekarang ikannya aku garami, biar ada rasanya. Kemudian ikannya aku lumuri garam seperti ini. Setelah garamnya merata, selanjutnya ikannya aku bakar. Sembari menunggu ikannya matang, aku akan membuat pasak dari ranting untuk persiapan membangun shelter. Karena di sini ada pohon tumbang, jadi aku tidak perlu bersusah payah mencari ranting. Sekarang aku akan membuat pasaknya. Cabang ranting aku potong-potong hingga membentuk angka 7. Di sini aku hanya butuh 4 pasak. Sekarang pasaknya sudah jadi. Waktunya aku keluarkan flashlight-nya. Di sini aku akan membuat shelter sederhana saja, yaitu tarp tent, karena hanya untuk 1 malam. Di sini flashlight-nya aku gelar dulu. Kemudian flashlight-nya aku lipat menjadi 2 bagian, seperti ini. Sudut seperduanya aku pasak kiri dan kanan. Setelah itu, 2 sudut bagian depan aku pasak juga. Sudutnya ditarik dulu hingga menyerong. Bagian atas akan menjadi atap, sedangkan bagian bawah akan berfungsi sebagai alasnya. Setelah itu, pasak 2 sudut bagian depan. Sekarang aku hanya butuh 1 batang kayu berukuran sedang sebagai tiang penyangga. Seperti ini. Sekarang trap tent-nya sudah jadi. Seperti ini penampakan bagian dalamnya. Cukup luas, tapi hanya untuk 1 orang. Flashlight ini berukuran 3x4. Sekarang aku akan mengamankan carrier ke dalam shelter. Wah, sepertinya ikannya sudah matang. Sekarang aku akan meratakan bakal perapian di depan shelter. Di sini aku akan menggunakan tulang yang aku temukan tadi pagi untuk meratakan perapian. Setelah tanahnya rata, apinya aku pindahkan. Api ini selain berfungsi untuk menghangatkan, juga berfungsi sebagai anti ular, karena ular tidak suka api atau asap. Itulah mengapa apinya aku pindahkan ke depan shelter. Hari sudah semakin sore. Cuaca di hutan tidak menentu.
Di sini aku menyiapkan sedikit kayu bakar untuk persiapan api unggun malam nanti. Sekarang aku akan membuat tempat duduk biar enak pas lagi makan. Di sini ada kayu mati. Aku hanya perlu memotongnya menjadi 2 bagian. Seperti ini. Sekarang aku sudah bisa duduk. Di sini ikannya sudah matang. Itu artinya sudah siap untuk aku santap. Rasanya cukup enak, tapi terasa ada yang kurang. Aku akan pergi mencari makanan pendamping. 1 ekor aku santap dulu, karena sudah terlalu lapar. Sekarang aku akan pergi mencari makanan pendamping. Targetnya pucuk, semoga aku menemukannya. Di sini ada banyak bambu hutan, ukurannya kecil, tapi panjang. Di sini aku menemukan bambu yang cukup besar. Kebetulan aku butuh tampungan air. Aku akan membuat tumbler dari bambu ini yang bisa aku bawa di perjalanan nanti. Bambunya aku potong 1 ruas, kemudian ujungnya aku bentuk seperti ini. Nantinya ujung bambu ini akan aku ikat menggunakan tali dari alam, sehingga tumblernya mudah aku bawa seperti tas. Seperti ini. Ini dia talinya. Sekarang aku akan mengikat kedua ujung bambunya. Seperti ini. Nah, sekarang tampungan airnya sudah jadi. Lanjut ke tujuan utama, mencari pucuk. Nah, ini dia pohonnya. Ini adalah pohon baru. Pucuknya sangat enak dimakan dan mampu membuat kenyang. Bentuk daunnya seperti ini. Sekarang aku akan mengambil batangnya. Seperti ini. Sekarang aku akan kembali ke shelter. Di sini aku merasa haus, tapi air sungai ini tidak memungkinkan untuk aku minum. Aku akan menyusuri sungai ini untuk mencari mata air yang lebih jernih. Di sini aku menemukan anakan sungai. Airnya sangat jernih. Aku akan segera mengisi bambunya hingga terisi penuh. Sekarang aku akan kembali ke shelter. Di sini aku minum dulu. Rasanya lega sekali. Karena takut nanti airnya tumpah, jadi aku akan membuat kayu untuk menggantung bambunya. Di sini ada kayu tumbang, aku akan memotong rantingnya. Inilah pentingnya membawa parang. Ketika masuk ke dalam hutan, tanpa parang, tentu saja akan sangat sulit memotong kayu. Apalagi kalau kayunya berukuran besar dan keras seperti ini. Sekarang kayunya aku tancapkan. Setelah kayunya tertancap kuat, kemudian bambunya aku gantung. Sekarang sudah aman. Waktunya membuka kulit pucuk. Untuk membukanya sangat mudah. Aku hanya perlu melepaskan kulit bagian luar hingga menemukan bagian paling dalam. Seperti ini. Pucuk ini bisa dimakan langsung, bisa juga dimasak. Tapi aku tidak akan memasaknya. Dimakan langsung lebih enak, apalagi sebagai pendamping ikan bakar. Rasanya gurih dan sedikit manis. Pucuk ini adalah sumber makanan yang paling mudah ditemukan ketika di hutan. Ini akan menjadi makanan pokok selama aku di hutan. Di sini aku akan membuat meja dari batu untuk menaruh makanannya. Karena hari sudah mulai malam, jadi aku akan menyalakan lampu teras. Seperti ini. Sekarang sudah terlihat lebih menarik, bukan?
Di atas meja batu, aku akan mengalasinya menggunakan daun manis. Seperti ini. Kemudian ikan lelenya aku taruh di atasnya. Sekarang pucuknya aku potong-potong seperti ini. Nah, makan malam telah siap. Ikan lele bakar, kemudian didampingi dengan pucuk baru. Pucuk baru ini, selain rasanya enak, juga punya banyak kandungan gizi. Pucuk ini mengandung kalori, karbohidrat, serat, protein, lemak, dan kandungan vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, serta kandungan mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, kalsium, dan zat besi, dan masih banyak lagi. Sedangkan kandungan ikan lele ini mengandung kalium, fosfor, magnesium, kalsium, zat besi, dan banyak lagi. Malam telah tiba. Aku akan menghabiskan makan malamku sebelum tidur. Seperti inilah suasana malam hari di hutan. Ada banyak suara-suara satwa, terutama suara hewan nokturnal. Dan tentu saja itu bukan suara hantu. Walaupun aku berbulan-bulan di dalam hutan sendirian, tapi sejauh ini aku lebih waspada terhadap binatang buas ketimbang hantu-hantuan. Sekarang aku akan bersiap-siap untuk tidur. Di sini aku menyiapkan sleeping bag sebagai selimut, sedangkan carrier sebagai bantalnya. Aku akan melepas baju dan celanaku karena semuanya basah. Kemudian aku simpan di dalam shelter. Aku tidak menjemurnya karena takut nanti hujan turun. Parang selalu standby di samping untuk berjaga-jaga. Sekarang aku akan tidur dan mengumpulkan banyak energi. Karena besok aku akan melanjutkan perjalanan panjang, mencari sungai yang lebih baik untuk aku tinggali.